Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Wandari. Saya Gita Ade Pratiwi. Kami adalah Pak Asaraf, periode 8 Agustus sampai 10 September 2022. Di sini kami akan melakukan beberapa peragaan pemeriksaan saraf, diantaranya ada pemeriksaan DCS yang pertama, dan yang kedua ada pemeriksaan tanda rangsang Meniel. Yang ketiga pemeriksaan refleks fisiologis, dan yang keempat pemeriksaan refleks patologis. Baiklah, untuk penilaian pertama saya menilai GCS secara kualitatif dan kuantitatif, terdiri dari A, verbal dan juga motorik. Di sini pasien dapat membuka mata secara spontan, nilainya 4. Kemudian kemudian pasien ketika dipanggil dapat membuka mata, nilainya 3. Kemudian ketika diberi rangsangan nyeri, baru pasien dapat membuka mata, nilainya 2. Kemudian ibu di sini pasien tidak membuka mata ketika dipanggil maupun diberi rangsangan nyeri, nilainya 1. Baiklah, selanjutnya saya akan menilai verbal pasien. Ibu, siapa namanya, Bu? Resti. Ibu sekarang lagi ada di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Rumah sakit apa? Baiklah, di sini orientasi pasien baik, nilainya 5. Kemudian ibu tinggalnya di mana? Nggak tahu. Udah anak berapa? Nggak tahu. Baik, di sini orientasi pasien terganggu, nilainya 4. Kemudian ibu tinggal di mana? Sakit. Baik, di sini pasien mengeluarkan kata-kata tidak jelas atau tidak nyambung, nilainya 3. Kemudian ibu yang mana yang sakit, Bu? Ibu dengar kan? Baiklah, di sini pasien mengeluarkan suara tidak jelas atau mengerang, nilainya 2. Ibu, di sini pasien tidak ada respon sama sekali, nilainya 1. Baiklah, selanjutnya saya akan menilai motorik pasien. Ibu coba angkat kakinya, Bu. Angkat tangannya, Bu. Baiklah, di sini motorik pasien 6 karena pasien dapat melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian saya akan beri rangsangan nyeri pada pasien. Baiklah, di sini pasien dapat melokalisir nyeri, nilainya 5. Kemudian kemudian di sini ketika diberi rangsangan nyeri, pasien menghindari nyeri tersebut, nilainya 4. Kemudian saya akan memberi rangsangan nyeri lagi. Di sini pasien menunjukkan fleksi abnormal, nilainya 3. Kemudian memberikan efek nyeri kembali. Nah, di sini pasien menunjukkan refleks ekstensi abnormal, nilainya 2. Kemudian saya beri rangsangan nyeri terakhir kalinya. Nah, tidak ada respon sama sekali, nilainya 1. Baiklah, yang kedua yaitu pemeriksaan tanda rangsang Meniel. Yang pertama, kita persiapkan pasien terlebih dahulu, kemudian melakukan inform konsen kepada pasien, dan melakukan cuci tangan dan pemasangan APD. Yang pertama yaitu pemeriksaan kaki kudu. Pemeriksaan kaki kudu kita pastikan pasien tidak mengalami kudu kaku, yaitu dengan cara memfleksikan ke kanan dan ke kiri leher pasien. Selanjutnya kita lakukan fleksi pada bagian kepala, dan di sini kaku kudu positif apabila terdapat kekakuan pada leher pasien dan dagu tidak mencapai sternum. Kemudian Brzezinski 1 apabila kita lakukan fleksi pada bagian leher akan diikuti dengan fleksi pada bagian lutut dan sendi panggul. Adalah saat kita lakukan fleksi pada sendi leher didapatkan adanya fleksi pada lutut dan panggul. Pemeriksaan Brzezinski 2 yaitu kita lakukan fleksi pada sendi panggul, kemudian akan diikuti dengan fleksi pada bagian kontralateralnya. Brzezinski 3 yaitu dengan cara menekan os zygomatikum. Hasil positif apabila diikuti dengan fleksi pada kedua lengan. Selanjutnya Brzezinski 4 yaitu dengan menekan pada bagian simplicis pubis. Hasil positif apabila diikuti dengan fleksi pada sendi lutut dan sendi panggul. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan Kernig. Di sini kita lakukan fleksi pada sendi
panggul dan pada sendi lutut. Kemudian kita lakukan ekstensi pada sendi lutut apabila hasil positif apabila sudutnya yang dibentuk kurang dari 135. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis pada pasien. Yang pertama, resep bicep brachii, tendon bicep brachii. Di mana di sini saya akan mengetuk dengan palu refleks di radial tendon bicep brachii. Nah, di sini hasil positif apabila fleksi lengan bawah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari otot tendon tricep brachii. Nah, di sini positif apabila ekstensi lengan bawah. Selanjutnya saya akan melakukan refleks brachioradialis dengan mengetuk tendon musculus brachioradialis. Nah, positif apabila terdapat ekstensi ringan pada pergelangan lengan dan juga deviasi dari radius atau ibu jari dan supinasi. Baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan refleks pada musculus tendon quadriceps femoris dengan mengetuk pada bagian musculus tersebut. Nah, di sini didapatkan hasil positif apabila terdapat ekstensi dari tungkai bawah. Baiklah, di sini saya akan melakukan refleks pada musculus tendon Achilles dengan cara mengetuk pada bagian musculus tendon Achilles tersebut. Positif apabila terdapat plantar fleksi pada saat pemeriksaan. 4 refleks patologis. Yang pertama yaitu pemeriksaan Hoffmann-Tromner pada ekstremitas atas. Kita lakukan snapping dan squeezing pada jari tengah pasien. Dan hasil yang positif apabila terdapat adduksi pada ibu jari dan fleksi pada jari-jari yang lain pada bagian ekstremitas bawah. Yang pertama yaitu pemeriksaan open hand yang kita lakukan penggoresan pada tibia pasien. Di sini apabila hasil yang positif terdapat dorsofleksi pada ibu jari dan adduksi pada jari-jari yang lain. Kemudian kita bisa lakukan di bagian sebelah kiri atau ekstremitas sinistra. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Gordon, menekan pada bagian gastrocnemius pada pasien. Kemudian didapatkan hasil yang positif apabila adanya dorsofleksi pada ibu jari dan adduksi pada jari-jari yang lain. Dilakukan di bagian sinistra, ekstremitas sinistra. Selanjutnya pemeriksaan scatter yaitu dengan cara menekan Achilles pada pasien. Apabila hasil positif, apabila ibu jari mengalami dorsofleksi dan adduksi pada jari yang lain. Selanjutnya pemeriksaan Chaddock dan Babinski menggunakan refleks hammer, yaitu di bagian ujungnya dengan cara menggoreskan di malleolus bagian lateral ke medial. Hasil positif apabila didapatkan dorsofleksi pada ibu jari dan adduksi pada jari-jari yang lain. Kemudian tes Babinski dilakukan dari arah medial di bagian tumit ke arah lateral di bagian ibu jari. Hasil positif apabila didapatkan dorsofleksi pada ibu jari dan adduksi pada jari-jari yang lain. Demikianlah pemeriksaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.